Halo guys, perkenalkan nama saya Ilian Lavi dari Teknik Mesin Universitas Indonesia. Saya sudah mulai mengajar privat sejak tahun 2018. Ada beberapa murid saya yang masuk ke beberapa perguruan tinggi negeri yang cukup bagus. Salah satunya ada di Psikologi Universitas Brawijaya, kemudian ada juga di Politeknik Bandung jurusan Teknik Kimia. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang fisika relativitas. Oke, apakah fisika relativitas itu? Fisika relativitas adalah ilmu fisika yang menjelaskan tentang relatif, bahwa di dunia ini tidak ada yang mutlak. Ini sebelumnya adalah penyempurnaan dari yang namanya fisika mekanik. Fisika mekanik ini dipelopori oleh dua orang, yaitu Newton dan Galileo. Tulisannya agak susah nih, Galileo. Oke, kira-kira fisika relativitas nih kalian sudah tahu belum pelopornya siapa? Yang biasanya bisa dijuluki orang paling cerdas, orang paling jenius, yaitu fisika relativitas. Dia dipelopori oleh Albert Einstein. Oke. Bagaimanakah kenapa kok di dunia ini tidak ada yang mutlak dan semuanya itu harus relatif? Di sini bisa dijelaskan pada suatu hari kita bermain membayangkan, kita bermain imajinasi. Waktu itu, saat itu Albert Einstein dia sedang naik lori atau kereta yang ada di London. Jadi ketika saat itu Albert Einstein dia naik di kereta dan di London itu ada namanya jam Big Bang. Saat itu si Albert Einstein membayangkan bagaimana jika kereta ini bergerak secepat cahaya, apa yang terjadi terhadap waktu. Jadi kalau kalian tidak kebayang bagaimana kecepatan cahaya adalah ketika kita menyalakan lampu sampai masuk ke mata, itu adalah kecepatan cahaya. Jadi cepat banget. Nah, kemudian apa yang kita bayangkan kalau kereta ini bergerak secepat kecepatan cahaya? Maka yang terjadi adalah waktu itu akan melambat. Jika kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka waktu akan melambat. Oke. Bagaimana bisa kok ketika kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, waktu itu akan melambat? Bisa dibayangkan ketika kita bergerak, misal kereta ini tadi kecepatan ke arah sana, maka untuk waktu ini mencapai kereta dengan kecepatan cahaya, maka dia akan berubah kecepatannya. Jadi apabila misal kereta ini, misal ini keretanya, dia berjarak sekitar 1 menit kecepatan cahaya, 1 menit kecepatan cahaya, dengan si jam, misal di jam ini kita ketika orang di sini mengatakan bahwa di sini adalah pukul 3.50 misal, maka di kereta ini dia baru kebacanya adalah 3.49, seperti begitu. 1 menit berikutnya baru dia berubah menjadi 3.50, sedangkan di sini menjadi 3.51. Bisa kebayang? Oke, karena dia 1 menit cahaya untuk menunjukkan 3.51 itu masih belum sampai ke kereta. Nah, kemudian apa yang terjadi jika kereta ini bergerak juga lebih cepat daripada cahaya? Maka
yang terjadi adalah dia jam ini 3.51 tidak akan pernah mengikuti si kecepatan kereta itu. Jadi dia akan selalu, si kereta ini akan kecepatannya tetap 3.50 jam yang dia bacanya itu jika mendekati kecepatan cahaya. Bisa kebayang, itulah mengerikannya kecepatan cahaya. Kalau misal kereta ini bisa lebih cepat dari kecepatan cahaya, maka dia bisa melampaui tidak hanya 3.50, namun bisa jadi 3.49. Bisa mundur waktu karena dia melebihi kecepatan cahaya. Oke, kemudian fisika relativitas. Di sini pada Newton dan Galileo itu menjelaskan bahwa yang relatif hanya kecepatan. Dan kenapa kok kita menjelaskan menggunakan kecepatan cahaya? Karena cahaya itu merupakan kecepatan yang mutlak, dia tidak relatif. Jadi nilainya pasti. Sehingga semua, jadi nilai dari kecepatan cahaya adalah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Bisa kebayang nggak? Berapa nih dari kecepatan yang sudah cepet banget kan? Oke. Kemudian kemudian dijelaskan bahwa kecepatan cahaya itu mutlak. Cahaya itu mutlak. Kecepatan cahaya itu mutlak, sehingga semua kecepatan kita harus bandingkan dengan semua kecepatan dibanding dengan cahaya. Cahaya. Oke. Dari sini mulai pusing atau belum? Nanti akan lebih pusing lagi sih. Kecepatan cahaya itu mutlak, sehingga semua kecepatan harus dibanding dengan cahaya agar bisa tahu jelas. Di sini pada fisika relativitas akhirnya memunculkan dua anak relativitas lagi, yaitu yang bernama relativitas khusus. Dan satu lagi adalah relativitas umum. Oke. Untuk saat ini saya akan menjelaskan fisika relativitas khusus terlebih dahulu. Baik, ini introduction-nya bisa saya hapus ya. Jadi yang awalnya mengenai, mari masuk kepada relativitas khusus. Munculnya teori relativitas khusus ini, dia merubah semua hukum fisika mekanik. Dia merubah seluruhnya, sehingga di dalam ilmu fisika dia muncul dunia fisika baru, yaitu namanya relativitas. Nah, di sini menjelaskan kenapa sih kok fisika mekanik itu menjadi berubah. Fisika mekanik itu biasanya terdiri dari panjang, yaitu mutlak. Panjang itu mutlak, kemudian waktu itu mutlak, dan kecepatan itu mutlak. Dan massa pun juga mutlak. Nah, semuanya itu berubah ketika Einstein menciptakan teori relativitas pada tahun 1906. Dia mengatakan bahwa kecepatan tidak tetap. Kecepatan itu relatif. Kemudian waktu itu relatif. Massa relatif. Dan juga jarak itu relatif. Kecepatan, waktu, massa, jarak, dan apa hubungannya kecepatan dengan massa, yaitu
energi itu relatif. Oke. Dan semua kecepatan relatif ini harus tetap berpacu atau dibanding dengan cahaya. Semua harus dibandingkan dengan cahaya karena cahaya adalah kecepatannya tetap. C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Oke, sebelum kita masuk ke sini, karena dengan kita harus wajib membandingkan dengan kecepatan cahaya dengan pertimbangan juga dari teorinya Galileo, maka akan ada namanya gamma, yaitu faktor transformasi. Nilai dari faktor transformasi gamma yaitu adalah 1 per akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Jadi semuanya akan berpacu dengan faktor transformasi, akan berhubungan. Oke. Kita pastikan ini pasti akan dipakai faktor transformasi. Oke, kemudian kita akan mulai membahas tentang kecepatan relativitas. Jadi, satu, kecepatan, kita mulai dari kecepatan relatif. Kita semua sudah tahu kan kecepatan itu bagaimana. Kecepatan adalah perpindahan tempat dibagi dengan waktu. Jadi kita berpindah dalam waktu beberapa menit, beberapa detik. Jadi kecepatan relativitas ini bisa dituliskan dengan rumus, yaitu apabila ini V ini akan menjelaskan sebagai kecepatan relativitas, maka bisa kita tulis misal V aksen dikurangi dengan U per 1 dikurangi V aksen dikali U per C kuadrat. Ini dengan penjelasannya adalah apabila ada dua objek yang bergerak, misal dia memiliki kecepatan sebesar V aksen, dan ini adalah benda bergerak dengan kecepatan U, maka dua benda ini akan menghasilkan yang namanya kecepatan relatif, yaitu nilai sebesar V. Dan bisa dijelaskannya adalah sebagai berikut. Ingat, kita harus semuanya dibanding dengan kecepatan cahaya, yaitu C. Kemudian untuk berikutnya, kecepatan relatif, yaitu dia berpengaruh dengan waktu relatif juga. Berikutnya adalah waktu relatif. Jadi penjelasannya waktu relatif itu, dia akan mengalami perubahan waktu ketika orang itu dia dalam keadaan diam atau bergerak. Jadi kondisinya adalah misal ini ada orang, dia dalam posisi diam atau V sama dengan 0, kemudian satu lagi dia menggunakan mobil. Dan dia bergerak dengan kecepatannya itu V-nya itu hampir mendekati cahaya, misal. Maka yang terjadi adalah waktu orang ini dia akan mengalami perlambatan, seperti yang dijelaskan sama si Albert Einstein ketika dia naik kereta dan melihat Big Bang.
maka yang dia alami pasti mengalami perlambatan waktu. Nah, bagaimanakah cara menuliskan persamaannya dan kita bisa membayangkan berapa sih waktu relativitasnya yang didapat? Jadi waktu yang bisa didapatkan adalah T akan sama dengan, ini biasanya bisa ditulis dengan delta T atau waktu relatif, dia akan sama dengan waktu T0 per dengan akar dari 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat, atau bisa dijelaskannya adalah T0 dikali dengan gamma. Oke, mari kita tulis. Tadi T0 adalah orang ketika posisi diam. T0 adalah T adalah orang di posisi diam. Waktu pada waktu pengamat diam. Kemudian delta T adalah relativitas waktunya. Dan juga kemudian ada V adalah kecepatan dari kecepatan objek. Oke, bisa kebayang sampai ini. Jadi kita hanya mengikuti persamaan saja. Jadi sebenarnya bagaimana sih cara kita mencari waktu yang relatifnya? Ya sebenarnya dari waktu ketika pengamat itu diam dikali dengan faktor transformasinya, yaitu sebesar 1 per akar 1 dikurangi V kuadrat kurangi C kuadrat. Oh ya, ini perlu diperhatikan lagi adalah V ini bukan kecepatan dari objek, namun sebenarnya dia perlu digarisbawahin adalah objek relatif, kecepatan objek relatif. Jadi ini karena kasusnya pengamat dia posisinya diam, maka ya kita bisa menggunakan cuma V dari mobil saja. Namun apabila dia pengamatnya ikut bergerak, maka kecepatan objek relatifnya dia mengikuti yang ini, kecepatan relatif. Oke, kita sebelumnya udah mendapatkan bahwa ada kecepatan relatif, ada waktu relatif. Pada teori fisika mekanik, kita mendapatkan bahwa kecepatan itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Pada saat itu kondisinya pada fisika mekanik yang dipelopori oleh Newton dan Galileo, waktu dan jarak itu mutlak. Nah, namun pada teorinya Einstein, dia pun berubah apabila dia kecepatannya sungguh sangat tinggi, hampir mendekati cahaya, sehingga mengakibatkan bahwa kecepatan itu menjadi relatif dan waktu juga menjadi relatif. Apakah si jarak tidak tersinggung tuh? Gimana tuh? Masa dia kecepatan bisa relatif, waktu bisa relatif, masa jarak enggak? Ya pastinya juga dia relatif dong. Ya pasti juga relatif. Saya kasih penjelasan deh. V itu V ketik adalah kecepatan relatif. Kecepatan relatif. Kemudian T aksen adalah waktu relatif. Dan juga S adalah jarak relatif, atau bisa ya perubahan panjang lah, panjang relatif. Pokoknya satuannya sama. Ya satuannya adalah meter, kemudian second, kemudian V itu ya meter per second. Oke, setuju kan? Jadi nggak mungkin si jarak ini dia tidak relatif. Sakit hati dong, semuanya relatif, masa dia enggak. Oleh sebab itu, maka kita masuk yang berikutnya, yaitu panjang relatif. Oke, sebenarnya panjang relatif ini
Ya, rumus-rumusnya tetap kita akan menggunakan faktor transformasi dari Galileo. Namun saat ini yang kita gunakan adalah panjang relatif. Itu adalah, kita bisa menuliskannya dengan delta L itu akan sama dengan L0 dikali dengan dikali dengan akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat, atau bisa kita tulisannya adalah L0 per gamma atau faktor transformasi. Oke, kita akan menjelaskan, yaitu delta L dia adalah panjang relatif atau jarak panjang relatif, kemudian ada L0 itu adalah panjang mula-mula, dan V atau V adalah kecepatan relatif. Oke, jadi bisa didapatkan sebagai berikut persamaannya. Panjang relatif itu bisa didapatkan dari panjang mula-mula dipengaruhi dengan kecepatan si objek. Oke, kita akan berikutnya berpengaruh pada massa karena ada hubungannya dengan panjang. Oke, sebelumnya kita kan sudah membahas tentang bahwa panjang itu bisa relatif. Kira-kira apa sih yang menyebabkan hal lain gitu dari panjang relatif? Biasanya panjang itu kan bisa berhubungannya dengan luas, dengan volume, ya itu sudah pasti sih, dia pasti juga akan relatif juga. Namun salah satu yang menyebabkan perubahan yaitu massa relatif. Kenapa kok panjang itu bisa mempengaruhi tentang massa dan bisa relatif? Seperti yang tadi dijelaskan bahwa panjang dia bisa menghasilkan luas, bisa juga menghasilkan volume. Oke, deal? Otomatis jika panjang itu dia relatif, maka luas juga bisa relatif dan volume itu juga bisa relatif. Oke, sip. Gimana guys? Masih masuk kan ke penjelasan saya? Oke, karena volume itu relatif, hubungannya volume dia itu bisa berhubungan dengan massa. Rumusnya massa kira-kira apa nih? Massa biasanya rumusnya adalah massa jenis atau rho dikali dengan volume. Oke. Nah, untuk saat ini kita masih beri keyakinan bahwa massa jenis itu masih mutlak, dia nggak relatif. Yang bisa relatif adalah volume dan massa. Sedangkan di sini massa jenis masih kita anggapnya masih mutlak. Oke? Jadi ketika volume dia relatif, maka massa juga relatif. Dan massa jenis ini biasanya menjadi konstanta. Dan untuk mendapatkan berikutnya yaitu mengenai massa relatif. Kira-kira nih kalau dari kelihatan rumus-rumus sebelumnya, kira-kira rumusnya massa relatif apa nih? Kira-kira pasti kita nggak akan lepas dari si gamma, yaitu faktor transformasi. Maka sebenarnya si massa relatif ini delta M harusnya M0 dibagi dengan akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat, atau M0 dikali dengan gamma. Oke. Penjelasannya adalah delta M yaitu massa relatif
kemudian M0 adalah massa mula-mula, dan V adalah kecepatan relatif. Seperti itu. Kira-kira nih, ketika kita sudah mendapatkan bahwa massa itu relatif, kemudian juga kecepatan itu relatif, kira-kira apa sih hubungan dari massa dan kecepatan? Ayo, siapa yang tahu? Dia pasti berhubungan dengan, namanya dia berhubungan dengan energi relatif. Karena massa yang bergerak, dia pasti juga akan membutuhkan energi relatif. Oke, nah di sini ini nih yang biasanya menjadi quotes andalan dari Albert Einstein, penemu relativitas, yaitu E sama dengan mc². Ini biasanya kalian bisa menemukan nih di mana-mana nih. E sama dengan mc². Oke, bagaimana sih penjelasannya dari mc²? Ini adalah sebenarnya energi dari dia ketika posisi diam. Yaitu artinya ini dijelaskannya bahwa satuan massa itu bisa berubah menjadi energi, bisa dibayang. Jadi lepasnya satu atom itu akan menghasilkan energi sekian. Misal kita melepaskan seluruh atom gitu, hidrogen gitu, seluruh atom hidrogen yang beratnya sekitar 1 kilo, maka ya kita hitung aja rumusnya, 1 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratin. Wah, berapa joule itu, udah gede banget itu. Bisa kebayangkan dia bisa menghasilkan, wah, reaktor nuklir, bisa menyebabkan bom Hiroshima. Bahkan bom Hiroshima atau bom Nagasaki itu masih 1% dari rumus ini. Jadi 1% mc², energi relativitas. Oke, kemudian di energi relativitas ini ada juga namanya energi kinetik. Oke, jadi di energi kinetik ini, atau bisa kita jelaskannya adalah EK, energi kinetik, dia adalah massa relatif atau massa aksen dikali dengan c² dikurangi dengan massa dia yang energi mula-mula, mc². Jadi massa relatif ini kita bisa dapatkannya dari sini, atau bisa juga kita tulisnya menjadi ini m0 lah, agar sama-sama ini, maka bisa kita menjelaskannya adalah m0 per akar dari 1 dikurangi v² per c² dikali c² dikurangi dengan mc². Oke, jadi ini adalah energi kinetik ketika massa itu bergerak di kecepatan hampir mendekati kecepatan cahaya. Ini semuanya masih relativitas khusus ya pada 1906. Yaitu kita relativitas khusus ini hanya untuk merubah dari dunia fisika yang sebelumnya ditemui oleh Newton, yaitu fisika mekanik yang berhubungan dengan waktu itu mutlak, kecepatan mutlak, jarak mutlak, massa itu mutlak, dan energi itu mutlak. Ketika saat itu masih dipelopori oleh Newton. Kemudian Albert Einstein muncul dan ternyata wah, semuanya relatif, sehingga merubah seluruh dunia di ilmu fisika mekanik. Makanya fisika relatif ini dia agak berbeda dengan fisika mekanik yang mungkin adik-adik pelajarinya dari kelas 10 hingga kelas 11. Nanti mungkin ada juga dunia fisika lainnya, yaitu namanya fisika kuantum. Jadi untuk saat ini dunia fisika itu ada 3 yang kita masih ketahui, yaitu fisika mekanik, fisika relatif, dan fisika kuantum. Oke, ini adalah relativitas khusus.
untuk sekedar penghibur diri deh, maksudnya biar kalian cinta banget sama fisika. Sebenarnya fisika relatif ini yang menyebabkan orang kebanyakan tuh jadi suka tentang fisika. Ini tadi kan masih relativitas khusus, sekarang kita beralih ke relativitas umum. Oke, tadi kan kita sudah tahu nih bahwa dari cahaya itu bisa mempengaruhi tentang massa, tentang waktu, tentang jarak, gitu kan. Jadi sebelumnya itu adalah ketika kecepatan itu bisa mempengaruhi massa dan jarak. Sekarang apa yang terjadi jika kita balik? Apa hubungannya massa dengan waktu? Jadi kalau yang sebelumnya kita masuk namanya adalah relativitas umum. Ini adalah teori yang kedua mengenai hukum fisika relativitas. Ini ya ditemukannya pada tahun 1916. Pada tahun 1916. Ini yang sempat membuat orang lain pada heboh nih. Jadi banyak perbincangan mulai Einstein terkenalnya karena relativitas umum yang orang itu susah banget menjelaskan. Oke, kenapa kok relativitas umum ini muncul? Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa tadi kecepatan yang mendekati cahaya itu bisa mempengaruhi jarak dan massa menjadi relatif. Sekarang kita balik, bagaimana kalau massa, apa pengaruhnya terhadap kecepatan dan apa pengaruhnya dengan jarak, dan juga apa pengaruhnya dengan waktu. Jadi ketika massa ada, apa sih hubungannya? Si relativitas umum ini muncul kembali nih, kita melengkapi hukum fisika yang sebelumnya, fisika mekanik, yaitu relativitas umum ini untuk menyempurnakan gravitasi. Menyempurnakan gravitasi. Pada sebelumnya, kita kalau dijelaskan pada ilmu fisika mekanik, pada hukum Newton, gravitasi adalah gaya yang menarik kita ke pusat massa atau pusat massa bumi atau segala macamnya. Namun kita kembali membayangkan, tadi si Einstein membayangkan dia naik kereta dan melihat Big Bang. Sekarang Einstein membayangkan ada orang jatuh dan dia pun juga pernah merasakannya juga. Jadi Einstein itu menjelaskan bahwa dia ketika jatuh atau membayangkan orang jatuh itu sama sekali tidak ada gaya yang menarik ke bumi. Jadi ya nggak ada gitu, merasa ringan gitu, merasa terbang sebenarnya. Kenapa kok bisa gitu? Kita rasanya itu berbeda. Gaya tarik itu bisa kita rasakannya itu ketika kalau misal naik mobil. Ketika kita naik mobil dan kita tancap gas kenceng kan, maka akan tertarik ke belakang. Ataupun juga kalau misal kita belok itu dia akan ada gaya tarik ke melawan gaya sentripetalnya, sentrifugalnya. Nah, namun di kasusnya ini gravitasi itu nggak ada yang menarik gitu, nggak ada yang menarik sehingga menarik untuk dibahas. Bingung ya? Jadi kita sama sekali tidak ada rasa untuk tertarik ke pusat massa bumi. Jadi kita akan melayani. Kalau nggak percaya coba aja sendiri. Tapi bawahnya air ya, jangan padat. Oke, menyempurnakan hukum gravitasi sebelumnya. Jadi ketika Einstein itu menjelaskan bahwa kalau orang itu jatuh, dia itu sebenarnya bukan jatuh ke bawah, bukan jatuh ke bawah gini, bukan. Dia salah nih. Ini yang sebenarnya sebelumnya dijelaskan oleh siapa? Newton. Namun menurut Einstein, kenapa? Karena orang itu bisa menuju ke bawah, bisa menuju ke bumi, dia karena ada yang namanya pelengkungan ruang dan waktu, space time. Jadi pergerakannya itu dia menuju bawah gini. Jadi seperti yang tadi dijelaskan bahwa
relatif segala macamnya tadi, dia bisa mempengaruhi sama massa dan juga jarak. Dan ini juga ketika seperti gini kondisinya, dia itu akan melengkung menuju pusat massa. Nah, ya kita ke pusat massa bumi. Nah, disinilah ini yang bisa menjelaskan bagaimana planet itu bisa bergerak mengelilingi matahari, bagaimana matahari bisa mengelilingi galaksi, bagaimana galaksi bisa saling menjauh dan segala macam. Nah, dari sinilah penjelasannya bahwa ruang dan waktu itu bisa melengkung. Jadi meskipun kita melihatnya saat ini kayaknya ya normal-normal saja, namun sebenarnya dia itu melengkung posisinya. Dan ini itu hanya bisa dilihat dalam keadaan 4 dimensi. Bisa kebayang nggak 4 dimensi? Kita itu hidup dalam 3 dimensi plus 1 dimensi waktu. Sedangkan yang bisa kita rasakan, kita bisa bergerak atas, bawah, maju, mundur, kanan, kiri, kita hanya bisa bergerak dalam 3 dimensi. 3 dimensi nih kita bisa bergerak. Sedangkan yang bisa kita lihat itu adalah 2 dimensi. 2 dimensi adalah yang bisa kita lihat. Jadi kita itu hidup dalam 4 dimensi, kita bisa bergeraknya itu hanya 3 dimensi, sedangkan yang 1 dimensinya waktu itu kita cuma bisa bergerak ke depan, nggak mungkin ke belakang, dan 2 dimensi yang bisa kita lihat. Kenapa kok saya mengatakan yang bisa dilihat hanya 2 dimensi? Karena semua yang kita lihat ini bisa kita refleksikan ke dalam 2 dimensi. Seperti bentuknya handphone yang kalian gunakan saat ini untuk nonton. Kan saya hidupnya di 4 dimensi dan kalian nontonnya di handphone yang 2 dimensi. Jadi seperti itu. Oke. Jadi kenapa kok ini sungguh sangat menggegerkan dunia pada saat itu? Karena orang nggak bisa kebayang 4 dimensi itu bagaimana. Yang bisa kita lihat hanya 2 dimensi. Itu sempat membuat orang lain bingung dan wah pusing gitu, kayak apaan sih itu, kayak gimana ya, kayak orang jatuh itu nggak ada yang menarik gitu, nggak ada gaya tariknya. Berbeda kayak ketika nyetir mobil yang ada gaya tariknya gini ketika digas atau ketika belok. Itu orang itu pada bingung dan ingin memahami apa sih Einstein yang dikatakan. Kenapa kok dia mengatakan ruang dan waktu itu malah melengkung mengarah ke pusat inti massa. Oke, jadi ini susah banget gitu misalnya. Yang bisa membayangkan, bisa melihat 4 dimensi, artinya yaitu makhluk yang dia hidup di 5 dimensi. Bisa dibayangkan. Jadi makhluk hidup yang di dimensi lebih tinggi baru bisa melihat 4 dimensi. Sedangkan kita mungkin bisa melihatnya dia makhluk yang hidup dalam 2 dimensi. Oke. Kemudian pada kemudian relativitas umum ini ditemukannya pada 1916 yang bikin semua orang pada heboh. Kemudian ini pun mulai terbukti bahwa apa yang dikatakan oleh Einstein itu benar, bahwa ruang dan waktu itu melengkung ketika dia menemukan dengan pusat massa. Tapi ya masanya gede banget lagi, misalnya besar banget, besar kayak bumi, seperti bulan atau matahari yang gede banget. Nah, ini terbukti ketika ada namanya gerhana matahari. Gerhana matahari. Ini terbukti pada tahun 1919, 3 tahun setelah Einstein mengatakan seperti ini.
Dan masih banyak perkataan-perkataan Einstein yang nggak masuk akal, yang orang itu masih susah untuk dipahami, dan terbuktinya itu masih beberapa puluh tahun ke depan. Untuk yang paling baru terakhir kemarin adalah mengenai gelombang gravitasi. Sebelumnya Einstein pernah menjelaskan seperti itu juga. Nah, ini terbukti, untuk yang ini dia terbukti pada tahun 1919, 3 tahun setelahnya. Kira-kira gerhana matahari itu gimana sih wujudnya? Gerhana matahari itu kan bisa dilihat itu, ini adalah bumi, kemudian ini bulan, dan ini matahari. Oke, yang terjadi adalah, kenapa sih kok gerhana matahari ini sungguh sangat spesial? Karena ketika terjadinya gerhana matahari, itu kan terjadi gelap kan, ketika siang hari tiba-tiba mataharinya tertutup tuh, otomatis kan si bumi kan ngalamin kegelapan. Apa sih ketika kegelapan yang muncul? Yaitu bintang. Di bumi, matahari dengan bintang itu pasti kelihatannya yang besaran matahari, sehingga bintang itu pasti ketutupan. Nah, ajaibnya ketika posisi seperti begini, ada suatu bintang, dia itu posisinya harusnya di belakang matahari, namun ketika terjadi gerhana bulan, itu bintang itu muncul. Ini kan nggak masuk akal nih, soalnya kan posisi si bintang ini dia di belakang matahari, harusnya ketutupan. Ternyata tiba-tiba si bintang itu ya muncul sekitar di sini lah, agak geser dari matahari. Bagaimana kita bisa tahu kalau bintang ini ada di posisi ini? Ya karena kan bumi kan mengelilingi matahari kan, mengelilingi matahari. Ketika di sini bumi tahu, oh bintang ini ternyata di sini posisinya, segaris. Nah, kok bisa tiba-tiba bintang ini munculnya di sini? Nah, inilah yang ajaibnya. Kenapa? Karena ruang dan waktu itu dibengkokkan oleh matahari. Jadi bintang ini dia itu yang harusnya dia itu harusnya geraknya gini, dia itu malah melengkung gitu, sehingga masuk ke dalam pandangannya si bumi. Jadi cahaya dari bintang itu melengkung masuk ke dalam bumi. Ini salah nih, berarti dia kira-kira dalam posisinya di sini. Jika seperti ini dia melengkungnya, artinya dia bintangnya itu di sini. Jadi bintang yang posisinya harusnya di belakang matahari, namun ketika terjadi gerhana bulan, ketika gelap, tiba-tiba bintang ini muncul dan posisinya ada di sini. Dan inilah ketika itu muncul kayak persamaan-persamaan. Bagaimana sih kok bisa sih ini bisa melengkung gitu? Apa sih? Oleh sebab itu kalau kalian lihat di YouTube atau di mana-mana, penjelasannya adalah kayak trampolin yang kemudian ditaruh sebuah bola bowling atau apa yang berat banget sehingga trampolin itu melengkung, dan penggambarannya itu adalah seperti itu. Namun itu yang bisa digambarkan secara 3 dimensi. Harusnya digambarkannya dalam 4 dimensi. Oke. Kemudian apa sih gunanya dari hukum relativitas ini? Hukum relativitas ini kan emang agak ribet banget ya. Fungsi dari nemunya relativitas ini, fungsi relativitas, mungkin untuk kehidupan sehari-hari yang bermanfaat untuk kita adalah satu, adanya GPS. Kemudian ada juga namanya reaktor nuklir. Kemudian ada juga fungsi relativitas ini adalah memprediksi pergerakan objek ruang angkasa. Jadi objek-objek ini akan hantam bumi atau tidak, itu bisa
diprediksi gitu. Prediksi objek ruang angkasa wah jauh banget nih. Angkasa. Kemudian ini yang mungkin bagi masyarakat Eropa atau bangsa-bangsa Barat ini yang wow banget, tapi untuk masyarakat Indonesia kurang tertarik nih, yaitu lebih memahami tentang alam semesta. Memahami alam semesta. Jadi yang paling terakhir nih, yang orang Indonesia pasti nggak terlalu tertarik karena ya nggak ada ngaruh-ngaruhnya sama kehidupan. Kalau di dunia Barat yang ini wah seneng banget nih memahami alam semesta nih, kayak misal penemuan black hole yang pada tahun 2018-2019 itu menggegerkan gitu. Orang Barat gitu wow banget gitu, orang Indonesia kayak ya biasa aja gitu, kayak nggak tertarik. Nah inilah yang bisa manfaat dari fungsi relativitas. Ini hanya beberapa, karena masih banyak beberapa teori teori dari Einstein yang masih belum kebukti kebenarannya dan masih belum bisa dimanfaatkan. Jadi seperti itu. Oke, ini semua adalah dari penjelasan mengenai fisika relativitas yang terdiri dari relativitas khusus dan relativitas. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya kasihkan bermanfaat bagi adik-adik semua dan ya semoga paham gitu dan menjadi tertarik mengenai tentang ilmu fisika. Oke, terima kasih atas tontonan saya.